Halo, kita akan membahas tentang menghitung harga pokok produksi dengan subbab yang kedua, yaitu strategi menentukan harga dalam bisnis online. Mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 12 SMK, Bisnis dan Manajemen. Dengan kompetensi inti sebagai berikut. Dan kompetensi dasar 3.18 menghitung harga pokok produksi, 4.18 menentukan break even point dan keuntungan usaha. Strategi menentukan harga dalam bisnis online. Banyak cara yang dapat kita terapkan untuk menghitung harga jual suatu produk. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua adalah penetapan harga berdasarkan harga kompetitor. Dan yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan permintaan. Penentuan harga berdasarkan biaya. Ini merupakan strategi penetapan harga yang paling tua. Harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk, ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki. Berikut ini beberapa pendekatan harga jual berdasarkan biaya. Yang pertama ada harga biaya plus, yang kedua harga markup, yang ketiga adalah harga break even. Harga biaya plus atau cost plus pricing method. Menetapkan harga produk dengan menggunakan metode ini ialah dengan menghitung jumlah biaya produksi, kemudian ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Diingat ya, di garis bawahi, ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan, atau sama dengan harga jual didapat dari modal atau biaya produksi ditambah laba. Misalnya, Anda memiliki usaha baju anak. Dalam memproduksi baju anak, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku 500.000. Biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju tersebut meliputi gaji karyawan, listrik, dan biaya lain-lain sebesar 500.000. Jadi total biayanya sebesar 1 juta. Jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka harga baju anak tersebut adalah harga jual sama dengan modal ditambah laba. Oke, modal ditambah laba. Jadi modalnya itu adalah 1.500.000 ditambah 500.000 tadi plus laba. Laba yang diinginkan adalah di sini ada kesalahan, yaitu keuntungannya 30% ya. 30% dari 1 juta yaitu 300.000. Jadi 1 juta untuk modal ditambah dengan laba 30% yaitu 300.000. Harga jualnya adalah 1.300.000. Itu untuk harga jual 10 baju anak. Harga jual per baju sebesar 1.300.000 dibagi 10 per bajunya adalah 130.000. Selanjutnya adalah harga markup. Dalam usaha dagang, pedagang membeli barang dari supplier, kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Keuntungan yang diperoleh pedagang berasal dari sebagian markup tersebut. Sebagian lain dari markup digunakan untuk menutup biaya eksploitasi atau operasional yang telah dikeluarkan oleh pedagang. Atau di sini harga jual sama dengan harga beli ditambah markup tadi. Contohnya, Anda berjualan jam tangan, membeli jam tangan tersebut dari supplier seharga 500.000 dengan markup 100.000, maka harga jual jam tangan tersebut adalah 600.000.
Selanjutnya, harga break even. Menentukan harga jual didasarkan pada permintaan pasar dengan masih memperhitungkan biaya. Perusahaan dikatakan break even jika penerimaan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Penjualan pada periode berikutnya adalah keuntungan. Jadi jika penjualan yang diperoleh perusahaan berada di bawah titik break even, maka perusahaan merugi. Perusahaan baru dapat untung setelah titik break even tadi terlampaui. Nanti akan kita bahas tentang analisis break even pada subbab selanjutnya. Selanjutnya adalah menetapkan harga berdasarkan harga kompetitor. Standar penetapan harga yang satu ini cocoknya digunakan untuk produk yang standar dengan kondisi pasar, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau oligopoli. Saya ulang, strategi penetapan harga yang satu ini cocoknya digunakan untuk produk yang standar dengan kondisi pasar di mana permintaan satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau oligopoli. Cara menentukan harga jual dilakukan dengan melihat harga kompetitor sebagai referensi. Harga jual digunakan sebagai salah satu siasat untuk menghadang kompetitor dengan cara menetapkan harga jual lebih murah dibanding pesaing dengan harapan dapat meraih konsumen lebih banyak. Dalam pusaran kompetisi seperti ini, seringkali terjadi perang harga. Akibatnya, margin keuntungan yang didapat semakin dikit dan konsumen semakin diuntungkan karena harga semakin murah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan permintaan atau demand based pricing. Penetapan harga jual ini berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau value price, perceived quality dan sensitif harga. Caranya dapat dilakukan dengan melakukan analisis PSM atau Price Sensitive Matter. Mintalah kepada konsumen untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan kualitas produk Anda, di mana konsumen merasa harganya terlalu mahal, merasa puas, dan merasa terlalu mahal. Jadi untuk penetapan harga berdasarkan price ini bisa kalian lakukan dengan menyebar kuesioner seperti itu. Itu adalah contohnya ya, atau salah satunya untuk menentukan penetapan harga berapa sih yang cocok untuk produk kalian. Oke, saya ulang di sini. Strategi menetapkan harga dalam bisnis online itu dibagi menjadi 3. Ada penetapan harga berdasarkan biaya. Di sini tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harga biaya plus, yaitu biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Lalu untuk yang kedua adalah harga markup, jadi kamu menambahkan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah harga break even. Jadi perusahaan dikatakan untung jika sudah melampaui titik break even. Oke. Lalu strategi yang kedua adalah menetapkan harga berdasarkan kompetitor. Jadi di sini adalah melihat harga kompetitor sebagai referensi. Dan yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan permintaan. Jadi kamu bisa melakukan kuesioner kepada konsumen kamu untuk menilai value atau nilai yang diterima terhadap produk kamu tersebut. Oke, terima kasih.